Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, undanglah, doronglah kami untuk menemukan Putramu, Yesus Kristus, dalam hidup kami. Meski kami telah mengikuti Yesus, meski kami telah menjadi Katolik, tapi tak jarang kami belum menemukan Kristus sebagai pribadi, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat hidup kami. Bantu kami ya Bapa, di saat-saat seperti ini kami dapat dan mampu dan dimampukan oleh kuasa Roh-Mu. Dan kami berkata, kami menemukan Yesus Putramu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, suatu pertanyaan yang fundamental dalam hidup kita. Apakah Anda, saya, kita semua telah menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai penebus, sebagai penyelamat hidupku, hidup komunitasku, hidup keluargaku? Mengapa saya tanyakan ini? Tentu saja kita bisa mengatakan, aku sudah Katolik sejak dibaptis. Aku Katolik sudah lama. Tetapi apakah kekatolikan kita itu membuat kita semakin mengenal dan mengalami perjumpaan yang personal yang mengubah hidup kita? Apakah hidupku sungguh-sungguh merupakan cerminan dari hidup Yesus? Apakah hidupku merupakan tanda kehadiran Yesus yang memberikan cinta dan kasih kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, kepada orang di sekitarku? Artinya apa? Ketika kita menemukan Yesus, terjadi perubahan signifikan, perubahan yang mendalam dalam hidup kita. Seperti hari ini, Alfeus, ya, orang Lewi, yang kemudian kita sebut sebagai Matius, ya, seorang pemungut cukai, seorang yang disingkirkan karena dianggap bersekutu dengan penjajah Romawi, dianggap sebagai musuh, disingkirkan karena dia menjadi pemungut cukai yang harus mengambil pajak dari orang lain. Saudara, kita lihat Yesus memanggil ketika Matius, ketika Levi ini sedang bekerja, ya, di tempat cukainya dia. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Saya yakin sebagai seorang yang terpandang dalam arti punya kedudukan, pasti dia sudah mendengar siapa Yesus dan bagaimana Yesus yang berkhotbah dari desa ke desa, dari kota ke kota. Maka ketika diminta ikutlah aku, luar biasa. Dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu. Kekayaannya, hartanya, posisinya, kedudukannya. Dan mengikuti Yesus. Saudara, dan ketika dia sedang makan bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan dianggap pendosa-pendosa, teman-temannya orang Levi ini, Matius ini. Dan orang Farisi mengatakan, kenapa guru ini harus bergaul dengan orang-orang berdosa? Dan Yesus mengatakan, aku datang untuk orang-orang berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan fundamental bagi kita adalah ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita merasa dan mengalami bahwa kita adalah orang berdosa. Sekali lagi, orang berdosa. Tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan, ketidakberdayaan, kerapuhan kita semua. Maka ketika kita dalam kehidupan pribadi, kehidupan rohani ini tidak terjadi suatu perubahan, pengenalan diri akan keberdosa, akan kerapuhan, akan ketidakberdayaan kita, itulah pertanyaan yang
mungkin menjadi suatu refleksi pribadi kita masing-masing. Pengalaman keberdosaan, kerapuhan. Aku berdosa ya Tuhan, aku berdosa. Ya, aku tak layak, aku tak pantas. Nah, disinilah maka kita lihat pertemuan dengan Yesus, pertemuan yang pribadi, yang personal, yang mengubah, yang membuat kita merasa dicintai oleh Yesus, dikasihi oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Tidak disingkirkan lagi oleh masyarakat. Meskipun disingkirkan tapi diterima apa adanya. Dikasihi oleh Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya kira dan saya duga kita semua sekecil apapun pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus itu secara pribadi. Dan itu menjadi suatu pergulatan dan suatu perjuangan kita untuk semakin dekat, semakin mendalam. Maka hidup rohani kita harus dilihat dari konteks seperti itu. Kalau konteks hidup rohani kita hanya sekedar menjalankan ya perintah-perintah gereja, menjalankan apa yang harus kita lakukan, itulah yang perlu kita perdalam lagi gitu loh. Nah, seringkali kita perdalam lagi ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang ada. Ketika kita merasa ada problem, ada salib, ada penderitaan, ada kesulitan, ada ketidakberdayaan dalam hidup kita. Entah karena sakit, entah karena problem diri kita yang terus menerus, atau sakit kanker, atau sakit apa saja. Di saat seperti itulah ketika kita berada dalam titik zero yang terdalam, maka Tuhan mulai menyentuh dan menjamah kita. Datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Ya, itu yang perlu kita terima. Dan cara Tuhan seringkali seperti itu. Ya. Ada pengalaman kerapuhan, ketidakberdayaan, keberdosaan. Lalu kita mulai mencari sesuatu makna kehidupan. Yang kedua, ada cara lain yang harus kita jalankan, yaitu apa? Bergaul dengan sabda Allah. Sabda Allah itu kuat. Ya. Sabda Allah itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Ya. Jadi Allah yang bersabda, dalam sabda itu lahirlah Yesus. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita sadari, yaitu bahwa kita harus belajar bergaul dengan sabda itu. Kalau ada dorongan untuk semakin mencintai kitab suci, dorongan kuat untuk membaca kitab suci, membaca firman Tuhan, itu adalah salah satu indikasi bagus bahwa kita mulai mengenal siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, siapa Yesus itu, siapa Bunda Maria itu. Jadi inilah saudaraku yang terkasih, ketika kita bergaul dengan sabda Allah yang hidup, yang kuat. Sabda Allah itu seperti pedang bermata dua masuk ke dalam relung-relung hati kita di mana kita berdosa, lemah, ditunjukkan kepada kita akan diriku sendiri dan tetapi juga akan Allah. Maka pertanyaan kedua adalah, apakah aku cinta akan kitab suci? Apakah aku suka membaca kitab suci? Apakah aku suka ada sentuhan-sentuhan yang kuat dalam diriku? Ketika itu terjadi, nah itulah kita dibentuk, diolah, dibersihkan, dimurnikan oleh Yesus, oleh Allah, oleh Roh Kudus. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, Anda atau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Yesus adalah dengan bergaul dengan sabda Allah. Setiap hari, setiap saat. Ketika itu terjadi, maka pelan-pelan Tuhan juga akan mengubah hidup kita dan bergaul dengan Yesus, karena sabda Allah itu adalah pribadi. Lalu kemudian sabda Allah itu bukan hanya sabda, bukan hanya kata-kata, tapi pribadi Yesus. Saya berjumpa dengan Yesus. Ketika saya membaca kitab suci, saya berjumpa dengan Yesus. Saya mengalami Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang harus dan mungkin
harus kita mohonkan ya, dalam hidup kita. Bahwa Yesus adalah pusat dari segala kita. Bahwa Yesus adalah segala-galanya bagiku dan bagi Anda. Semoga pengalaman dari Alfeus, orang Lewi dari anak Alfeus ini, menjadi suatu dorongan bagi kita untuk mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dan pengalaman pertobatan, pengalaman keberdosaanku. Bila itu tidak terjadi, maka mungkin kita harus bertanya lagi pada diri kita masing-masing. Ya. Untuk apa? Mengapa saya harus mencari Yesus? Siapakah yang kau cari? Apakah yang kau cari? Dan itulah yang seringkali mengapa kita mengalami kekeringan, mengalami kekeringan yang atau biasa hidup yang biasa-biasa saja gitu kan. Atau kedangkalan atau kecemasan atau kegelisahan atau apalah. Ya. Itu karena kita tidak mengalami kedalaman. Jadi hidup kita dangkal. Jadi ya sudah jalan saja ya. Kita jalankan apa saja asalkan kita mengikuti Yesus. Nah ini ya maka terjadi ketika COVID ini kita semua menjadi gelisah, menjadi cemas. Menjadi tak mampu lagi berada dalam kegelisahan dan kecemasan yang besar karena kita hidup dalam very dalam dangkal di luar, belum masuk ke dalam. Semoga masa pandemi ini yang harus jujur kita katakan bukan yang sederhana, yang gampang, yang mudah. Kita mendengar orang-orang OTG tanpa gejala tiba-tiba meninggal dan dimakamkan. Ya, ketika lengah, ya, tidak menggunakan berbagai macam aparatus yang diminta, kita mudah sekali terpapar sekarang ini. Nah, tetapi ketika kita mulai kemudian bergaul dengan Tuhan, seandainya pun dalam tanda petik, saya mengalami peristiwa penderitaan atau salib atau kematian bahkan, itu tidak membuat saya menjadi gelisah dan cemas. Ya, tentu saja kita tetap hati-hati, waspada, jangan sembrono dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya, kita semua ya dipanggil, diundang, didorong ya, dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa Bunda Maria yang berada di belakang saya ini. Yang memberikan melalui Bunda Maria, Roh Kudus itu juga dilimpahkan kepada kita. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu lewat perantaraan Bunda Maria. Semoga Anda dan saya diberkati, dikuasai oleh kuasa Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, dan menyentuh Anda semua dan kita semua dalam damai dan kasih-Nya yang melimpah. Sehingga kita dapat mampu lebih masuk ke dalam kehidupan batin bersama Tuhan Yesus yang telah kutemukan. Dan Bunda Maria membantu kita menemukan putranya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dan Anda disembuhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam derita dan sakit apapun, kecemasan apapun. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.